ayat 13 sampai 14. Terima kasih Tuhan, kami rindukan Tuhan, cepatkan proses kesembuhan hamba-Mu Ibu Angling Ling, sehingga suatu saat melayani kami, tidak dalam keadaan berbaring, sudah bisa duduk, sudah bisa berdiri, berjalan dengan normal, serta dalam proses pemulihan, dalam proses latihannya, dan tetap lindungi dan kuasa darah-Mu dari serangan-serangan balik kuasa kegelapan yang masih menghalang-halangi proses kesembuhan hamba-Mu. Ampuni orang-orang yang selalu merencanakan yang jahat terhadap hamba-Mu, yang tidak menginginkan pekerjaan-Mu dalam Zoom Grace Ministry bisa terus berlangsung. Ampuni mereka, berkati mereka, karena mereka tidak tahu apa yang diperbuatnya. Dan janganlah membawa mereka dan kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah mereka dan kami daripada yang jahat, sehingga mereka juga bisa cepat bertobat seperti Saulus di pintu gerbang Damsyik, dan bisa melayani Bapak Yesus bahu-membahu bersama kami, seperti Rasul Paulus yang dikhususkan Roh Kudus, melayani bersama Barnabas, Silas, Timotius, dan lain-lain. Dan ampuni kami juga ya Bapa, seperti kami mengampuni mereka, sehingga doa, penyembahan, ucapan syukur kami, persembahan-persembahan kami berkenan diterima oleh-Mu, termasuk persembahan untuk pelayanan non-site di Hotel Maxwan dan di Menara Doa Grace, dan untuk biaya kontrakan tahunan Menara Doa Grace, dan biaya tahunan Internet Grace Ministry, dan untuk pembangunan Panti Jompo Menara Doa Grace, dan persembahan persepuluhan berkenan diterima oleh-Mu karena ditabur di tanah yang gembur pada waktu yang tepat, tidak terlambat, dengan hati yang meluap-luap dan sukacita, menghasilkan buah 100 kali lipat, sehingga semua yang menabur bisa mengalami kelimpahan 7 tahun seperti Yusuf di tanah Mesir, dan selanjutnya tetap berkelimpahan sampai terangkat ke surga. Dan juga kami bersyukur Bapak terus lengkapi, teguhkan, kuatkan, kokohkan hamba-Mu Ibu Angling Ling setelah menutup season pertama ini, sehingga roh hamba-Mu semakin menyala-nyala melalui Tuhan, kerajinan hamba-Mu tidak kendor, cepat sembuh, setia dalam perkara yang kecil, dipercayakan perkara yang lebih besar, sehingga dengan jubah kelimpahan, jubah kemuliaan, jubah kebesaran, boleh berhasil membangun Panti Jompo Menara Doa Grace dan melayani sampai ke mancanegara. Dan Bapak terus perhatikan keberadaan hamba-Mu ini dan keperluannya, kepentingannya, dan keluarga-keluarganya, rumah tangga masing-masing, bisnis-bisnis pekerjaan masing-masing, gereja masing-masing, agar selalu terpenuhi semua keperluan-keperluan menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu, sehingga makin melimpah-limpah isi lumbung-lumbung rohani dan lahiriah masing-masing, dan hamba-Mu tidak memusingkan soal penghidupannya dan keluarganya, hanya memusatkan pikiran pada pelayanan firman dan doa, dan Tuhan Yesus sebagai komandan perang rohani, sehingga bisa membebaskan lebih banyak tawanan lagi di tahun Yobel ini, sehingga para tawanan yang dibebaskan bisa melayani Bapak Yesus bersama-sama dengan kami, menurut teladan yang hamba-Mu Ibu Angling Ling berikan, dengan karunia roh masing-masing, buah roh, iman dan pengharapan, dan selengkap senjata Allah sebagai pemenang, pemberkat, saluran berkat dan penyembuh, dan yang lainnya juga disembuhkan oleh bilur-bilur-Mu dengan karunia iman, karunia mujizat, karunia kesembuhan ilahi yang susah diburkan, dalam kesulitan apa saja mendapat pertolongan daripada-Mu. Dan kami tetap mendukung hamba-Mu Bapak Gembala, Bapak Pendeta Wilson dalam masa perpanjangan waktu. Engkau yang telah memperpanjang umurnya hingga hari ini, Tuhan terus lengkapi, teguhkan, kuatkan, kokohkan dalam kuasa-Mu, sehingga sampai akhir masa perpanjangan waktu setia melakukan tugas-tugasnya, tidak kumat sakitnya, gagah perkasa, tidak sampai mengalami kegagalan sampai kembali kepadamu. Dan juga istri hamba-Mu Tuhan sehatkan, kuatkan,
sampai kembali padamu, tidak sakit apapun juga. Dan juga Bapak perhatikan keberadaan Bapak Ibu Gembala Sidang, Bapak Ibu Kohos yang mendukung pekerjaanmu dalam Zoom Grace Ministry ini. Bapak perhatikan keberadaan masing-masing, keperluan-keperluan kepentingannya dan keluarga-keluarganya, rumah tangganya, bisnis pekerjaan masing-masing, gereja masing-masing, agar juga dipenuhi semua keperluan-keperluan menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu, sehingga makin bertambah-tambah jiwa-jiwa yang bertobat dan diselamatkan di gereja masing-masing, dan melimpah-limpah isi lumbung-lumbung rohani dan lahiriah masing-masing. Dan akhirnya kami bersyukur akan menutup season pertama ini dan beristirahat sampai memasuki season yang kedua. Namun kami yang mempunyai telinga masih ingin mendengarkan apa yang Roh Kudus katakan. Pesan singkat penglihatan melalui hamba-Mu Ibu Ang Ling, untuk terus berwaspada dan berjaga-jaga, untuk terus sehati bersama orang-orang sesi rumah kami, membenahi diri kami, rumah tangga kami masing-masing, bisnis pekerjaan kami masing-masing, gereja masing-masing, agar selalu berada dalam koridor kekudusan dan kebenaran-Mu, dan api-Mu semakin menyala besar di mezbah di rumah masing-masing, dan semuanya berjalan bersama-Mu Tuhan, dengan kasut-Mu dan jubah-Mu, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tidak menoleh ke belakang, terus berjalan cepat ke depan, makin cepat masuk dalam wadah-Mu, dan naik ke atas makin cepat, tak tertahankan seperti mercusuar, siap menantikan kedatangan Bapa Yesus yang kedua kalinya. Dan akhirnya kami akan menutup season yang pertama ini setelah menerima pesan singkat-Mu dan berkat-Mu melalui hamba-Mu Ibu Ang Ling Ling, yang Bapa sehatkan, kuatkan, berkati, urapi melebihi kami teman-teman sekutunya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menerima berkat-Mu dengan ucapan syukur. Haleluya, amin. Terima kasih Ibu Ang Ling Ling, cepat sembuh. Saya kembalikan lagi, Tuhan Yesus berkati, amin. Terima kasih kepada hambanya Bapak Dr. Habeldun atas doa dan pelayanannya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Pak Habel dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Amin, terima kasih Bu, silakan. Ya, sama-sama Pak. Saya akan sampaikan pesan Tuhan. Tuhan perlihatkan begini, bagi kita semua, ya. Tuhan perlihatkan begini, banyak manusia itu suka menanam rumput di halaman mereka. Dan ketika menanam rumput, rumput itu akan bertumbuh hijau, subur di halaman rumah, di dalam rumah sehingga mempercantik rumah, ya. Dan Tuhan perlihatkan alangkah indahnya, alangkah baiknya ketika engkau menanam biji-bijian, bukan rumput, kata Tuhan. Ketika engkau menanam biji-biji buah-buahan apapun bentuknya, engkau tanam dan tanam itu biji, maka biji itu akan bertumbuh menjadi pohon buah. Dan ketika dia bertumbuh menjadi pohon buah-buahan, maka tiba saatnya engkau bisa memanen buah-buahnya. Dan ketika buahnya itu bermacam-macam buah yang kau tanam, itu engkau bisa menuai buahnya dan bisa dimakan oleh seluruh keluargamu. Satu rumahmu bisa makan buah itu, bahkan ada kelebihannya yang bisa dimakan oleh orang lain. Dan Tuhan katakan selagi ada kesempatan, banyak orang hanya ingin kelihatan rumahnya cantik dengan tanaman rumput. Padahal tanaman rumput yang hijau, yang subur, ketika dia bertumbuh tambah panjang, tambah naik, dan tambah naik, tiba saatnya semua rumput yang tidak berguna itu akan dipotong dan dibakar. Tetapi tahukah engkau, ketika engkau menanam buah-buahan, semakin pohonnya itu besar dan besar dan besar, maka buah itu semakin banyak tumbuhnya begitu, semakin lebat, dan semakin pohonmu itu tertanam besar dan besar,
maka tidak saja engkau makan seisi rumahmu, tetapi banyak orang juga bisa menikmati buahnya. Dan tiba saatnya, kedatanganku yang kedua kali, aku tidak mencari harta dan sebagainya, tetapi aku mencari hasil buah. Karena pohon ara yang tidak menghasilkan buah, itu pun mati, tidak berguna. Tetapi hari ini aku sudah ingatkan, jangan sia-siakan waktu dan kesempatan yang aku berikan kepada kalian semuanya. Karena ketika kalian menanam buah, buah engkau bisa nikmati untuk seluruh isi keluargamu. Bahkan hasil dari buah itu akan menghasilkan berkat yang tidak terduga dalam kehidupanmu, bukan? Mari perhatikan baik-baik. Selagi ada kesempatan, berkatku menyertai hidup kalian semuanya. Ialah baris-bariskan. Diberkatilah kalian pada waktu kalian masuk di dalam Zoom ini. Dan diberkatilah kalian pada waktu kalian beristirahat. Berkat Abraham, Ishak, Yakub tercurah berkelimpahan memenuhi lubuk-lubuk kalian dengan caraku yang ajaib. Dan jadilah sesuai dengan imanmu. Mari Bapak, Ibu, Saudara yang percaya sudah terima berkat Tuhan, sama-sama kita berkata, amin, 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 Tuhan memberkati. Kalau dibilang, kalau kita lihat, yang Tuhan katakan betul loh. Kita kalau nanam rumput, rumput itu cuma menghiasi rumah kita bagus, ya kan? Rumputnya panjang, suruh orang tukang rumput potong. Hanya ingin mempercantik rumah kita. Tapi kalau kita nanam biji semangka, kita nanam biji pepaya, kita menanam biji serikaya, biji jeruk, biji apel, kita bisa menikmati makan buah. Tidak cuma dimakan satu rumah, satu keluarga. Kita bisa bagi-bagikan ke orang, dijual pun dapat duit. Sebetulnya yang Tuhan katakan iya benar. Apalagi kata Tuhan, ketika engkau bisa menanam benih yang terbaik yang dari Tuhan. Benih itu akan bertumbuh dan bertumbuh dan menghasilkan yang luar biasa. Ya, puji Tuhan. Hari ini Tuhan kasih petunjuk yang luar biasa dan biarlah kita mulai melakukan sesuai dengan petunjuk Tuhan selagi ada kesempatan, selagi tanah masih subur dan gembur. Karena kalau sudah kering, sudah gersang, sudah tandus, ditanami duit pun tidak bisa berhasil, tidak bisa bertumbuh. Ya, ditanami biji pun tidak bisa bertumbuh. Tuhan memberkati, sampai berjumpa nanti malam sesian kedua. Ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih AI, terima kasih semuanya.